Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada malam hari ini dengan acara Syawalan dan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-69. Hari ini tanggal 16 Agustus 2014. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Salam tak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Adapun acara pada malam hari ini, ada beberapa agenda yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, mengheningkan cipta. Yang kelima, sambutan ketua panitia dan diikuti penyerahan hadiah lomba-lomba. Yang keenam, sambutan ketua paguyuban Villa Bangun 1 yang dilanjutkan dengan ikrar syawalan. Yang ketujuh, amanat gubernur. Yang kedelapan, hikmah syawalan yang dilanjutkan dengan doa. Dan yang terakhir, penutup serta jabat tangan dilanjutkan makan bersama yang diikuti dan sekarang door pembagian door prize. Untuk membuka acara pada malam hari ini, bagi umat Islam, kita bareng-bareng. Miminya habis. Bagi yang non Muslim, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk umat Islam, kita buka bersama dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kalam ilahi, pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Mas Dani. Kepada Bapak Mas Dani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla tatghaw fil mizan.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih, semoga yang bermanfaat bermanfaat dari syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Satu, malah tangan bae. Ketok bak ketok ketok. tiga. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semua. Untuk berikutnya
Hadirin masih berdiri kita mendengarkan cerita pembina dipimpin oleh Ketua Paguyuban. Untuk mengenang arwah jasa pahlawan, meningkat cipta mulai. Jangan mikir dipindah ya. Jangan mikir dipindah sih ya. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Dipersilahkan duduk kembali. Kemudian Ketua Panitia yang nanti dilanjutkan dengan penyerahan hadiah perlombaan kepada Bapak Supri C. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Villa 1 Villa Banguntapan 1, maaf, Bapak Rubai. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, keluarga besar Villa Banguntapan 1 yang berbahagia. Di sini kami pertama-tama selaku dari panitiaan 17-an untuk warga Villa Banguntapan 1 ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan pada malam hari ini atas kehadirannya di tempat ini untuk kita laksanakan yakni malam halal bihalal yang kita jadikan satu dengan malam memperingati hari kemerdekaan negara kita, yakni negara Republik Indonesia yang ke-69. Sudah sesuai dengan yang kami bayangkan dan kami inginkan dari kepanitiaan, yakni salah satunya waktu itu adalah kita memimpikan bersama-sama bahwa untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan ini, harapan kami dari kepanitiaan adalah adanya kalau bisa ada perbedaan dengan tahun yang lalu, artinya kita mengharapkan ada suasana yang lebih meriah. Makanya saat itu kita
berpikir bagaimana kalau diadakan, termasuk ada kegiatan-kegiatan yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah lihat di situ, yaitu salah satu itu pemikiran kita bersama. Dan alhamdulillah walaupun saya nggak ikut, sebenarnya ada rasa keirian bagi saya karena melihat dengan meriahnya itu. Kenapa saya nggak bisa ikut, tapi ya itu karena tugas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Dan salah satu yang di sini menjadi kebahagiaan bagi saya adalah ternyata dari apa-apa yang menjadi impian kita bersama, yakni tentang keluarga besar Villa Banguntapan Sabtu ini bisa berkumpul, bisa bersama-sama, bisa melaksanakan aktivitas dan situasi dalam keadaan yang menyenangkan, yakni dengan lomba-lomba bisa kita wujudkan dalam satu event, yakni event Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kami melaporkan adanya kegiatan yakni 17 Agustus, yakni yang pertama setelah pembentukan, setelah Syawalan itu kita mengharapkan adanya jadikan satu dengan Syawalan, biar artinya biar kegiatan ini biar selalu sering adanya kegiatan. Nah, yang pertama adalah terlaksananya salah satunya kegiatan yang pertama adalah jalan sehat, dan yang kedua adanya lomba yang di sini harapan kami adalah ada lomba anak pun sudah disesuaikan dengan kategori umur, karena umur yang ada di villa ini kan tidak sama, tidak berimbang, sehingga kita dari wanita dibuat kategori. Dan untuk anak, terus untuk orang tua, dan di sini sudah diwakili dengan lomba sepak bola yang saya lihat kayaknya meriah, dan terus lomba untuk orang tua, ya ini bagi ibu, ini ada jalan tertutup. Saya membayangkan pasti disuruh banyak ketawa ketiwi. Nah, itu yang saya sebenarnya pengen melihat langsung waktu itu. Jadi sekali lagi dari kami selaku pengurus IMDIS, terutama khususnya saya pribadi selaku ketua, yang walaupun tanpa saya alhamdulillah Pak Ketua, untung ada ketua dua yang bisa melanjutkan dari pemikiran kita bersama untuk tetap diadakan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa adakan malam puncak, yakni malam tirakatan, sekaligus kita malam halal bihalal, karena bulan ini adalah masih bulan Syawal, yakni mudah-mudahan dengan bulan Syawal juga ini mudah-mudahan kita keluarga besar. Saya tidak memandang Bapak Ibu, tapi saya memandang adalah bahwa kita semua yang ada di Villa Banguntapan 1 ini adalah keluarga besar Villa Banguntapan 1. Artinya kita semua bersaudara, antara rumah dengan rumah adalah kita adalah saudara, sehingga kita harapannya untuk saling bahu membahu dan tolong menolong di antara kita. Kebersamaan, kebahagiaan, dan rasa suka gembira bisa kita rasakan bersama-sama. Mungkin gitu, dan tidak mungkin panjang lebar dari saya. Mungkin setelah ini akan ada pembagian hadiah yang mungkin sudah dinanti-nantikan oleh para peserta. Mungkin untuk itu dari saya ada kurang dan lebihnya nanti yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Paguyuban. Itu saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Nah, sekarang informasi yang bahagia dan adik-adik sekalian, sebentar lagi ada informasi pengumuman perlombaan yang kita lakukan pada hari ini. Semuanya duduk, adik-adik semuanya duduk. Kita dengarkan siapa juara. Siapa juaranya? Adik-adik semuanya duduk. Kita dengarkan bareng-bareng. Untuk kategori juara, kategori umur 2 tahun sampai 3 tahun.
Juara memindah bendera. Gak bisa. Juara 3 dimenangkan oleh Mbak Puput. Oh, adik. Ya, adik Puput. Diralat. Juara kedua jatuh kepada adik Nike. Dan juara pertama adik Nafisa. Adik Nike dan adik Puput untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Tiga? Sudah 3? Kepada Bapak Ketua Panitia untuk menyerahkan hadiahnya. Waduh, panas. Iya. Balik. Foto dulu. Mas Bayu. Waduh. Sudah fotonya? Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ketua Pagelaran untuk memberikan hadiahnya. Ayo Pak baris lagi, Mbak Nike, Mbak Nafisa untuk menerima hadiah, baris di depan. Tiganya sebutan saingan. Nanti jatuh semua. Bapak soalnya kan ya, dibagi data ya. Sekarang adik bisa minta anak Nafila menjawab cerdas, ceria, santun. Anak Nafila. Cerdas, ceria, santun. Cerdas, ceria, santun. Amanannya Bapak. Tepuk yang ramai. Duduk kembali. Sekarang usia yang sedikit naik, usia 6 tahun. Dalam perlombaan lari ke lereng ada 3 pemenangnya. Sini. Juara kedua adik Fairul. Mana? Silakan maju ke depan. Juara yang ketiga adik Septi. Maju ke depan. Dan juara pertama adik Iza. Mana Mbak Iza? Kembali Mas Dani, yang Fairul 2. Tolong mau. Ya, 1, 2, 3, 4.
Foto bersama, ya. Foto dulu. Pak. Mana Om Aping? Silakan kembali ke sudutnya, kita duduk. Ya. Kemudian lomba balap balon. Ada 3 pemenang. Juara pertama Adik Fairuz. Juara kedua Adik Iza. Dan juara ketiga Mas Jevon. Bagus nih kono wae. Memasukkan paku di dalam botol. Juara pertama Mas Febi. Yang kedua Mas Tito. Yang ketiga Mbak Putri. Wah, tahu daging ganti-ganti. Wah, Silakan maju depan. Salah. Kepada hadiah diserahkan oleh Warto, kepada Pak Warto. Monggo. Ya, Mbak Febi, Mas Febi, Mas Tiko, Mbak Putri, Mbak Febi, Tiko, Putri. Ya, terima kasih. Juara pertama dimenangkan oleh pasangan Ibu Tuti dan Ibu Ita dengan skor 4.200. sandan. Kedua, pasangan Ibu Fitri dan Ibu Putri dengan skor 4.150. Lagi. Juara ketiga, pasangan Ibu Siti dan Ibu Nova dengan skor 4.100. Dimohon maju ke depan perwakilannya dan sekaligus saya bacakan untuk juara perlombaan sepak bola menggunakan sarung. Juara pertama sepak bola menggunakan sarung bapak-bapak dimenangkan oleh tim Ronda Malam Minggu. Dan juara kedua dimenangkan tim Ronda Malam Senin dan Malam Selasa. Yang mewakili silahkan maju ke depan, monggo. Mbak Tuti era Mas Supri, wis pas, mewakili. Kapten Malam Minggu Pak Supri. Ada. Monggo. Pak Eri. Juara dua Abel. Kapten Malam Senin dan Malam Selasa diwakili oleh Pak Danjen. Mana Danjen? Danjen? Mana Pak Danjen? Monggo maju sebentar. Perwakilan juara dua. Wah, syuting. Abel wae. Ayo Sabel, ya maju Bel. Ayo Ibu. Mbak Wita, wakili. Ibu-ibu, mana ibu-ibu?
Mbak Yuni Rahmat Jelisan. Bu Fitri atau Bu Putri, Bu Sita atau Bu Nova, silakan. Timnya mewakili salah satu. Monggo dipercepat sedikit. Manova ya, Satu lagi. ini pesulap ya. Nganggur ini. Tiga spesial. 1, 2, 3. Pada Pak Baik, monggo. Silakan. Ya udah ibu diam. Hadiahnya. Halo, bang ibu nih. Boleh. Aku udah kemarin ketanggi bang. Tepuk tangan. Bareng-bareng. Sip ah lah. Lumayan mbak, seminggu rasa kesak ya. Juara ketiga. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan untuk sambutan Ketua Paguyuban Villa Banguntapan 1. Nanti yang dilanjutkan dengan ikrar syawalan kepada Bapak Rubai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la kalawala wa illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Villa Banguntapan 1 yang saya hormati, anak-anakku warga Villa Banguntapan 1 yang cerdas, ceria, dan santun. Bareng, cerdas, ceria, santun. Wargaku yang ramah, guyup, rukun, aman, nyaman. Cis, bareng yuk. Ramah, guyup, rukun, aman, nyaman. Cis. Hari ini ibu bapak bersama wargaku yang ramah, guyup, rukun, aman, nyaman. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menghuni villa, menjadi keluarga besar. Dan hari ini kita berbahagia karena apa? Ada 2 kemenangan. 1, kemenangan terbebas dari penjajah. Maka kita masuki proklamasi, dan hari ini adalah peringatan yang keberapa? Maka saya akan pakaikan kemerdekaan 3 hari. Tolong dijawab dengan merdeka. Merdeka! Ras, merdeka! Merdeka! Betapa enaknya menjadi orang merdeka, bebas, bisa menentukan, bisa di Villa Banguntapan yang warganya sangat majemuk tetapi menjadi satu. Itulah indahnya. Keluarga besar ini akan bisa tentram, aman, seperti yang katakan, kalau masing-masing mempunyai kesadaran. Ibu-ibu, ibu, saya melihat ibu-ibu malam hari ini cantik sekali.
Saya terkejut. Modus. Karena apa? Ternyata ada bidadari yang baru dengan kostum yang baru. Luar biasa. Bapak-bapak ngiri ini. Yang kedua, bapak-bapak dengan seragam yang lama tapi indah. Villa Bangun Tapan 1, hebat. Luar biasa. Tapi kelihatan nggak ketua paguyubannya? Tidak kelihatan karena terselap oleh warganya yang kinclong, cemerlang dan cerdas ceria. Saya tersilap. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah kemenangan, menahan hawa nafsu, dan kita semuanya sukses berhari raya Idul Fitri. Maka dua rangkaian kita satukan. Dan masih diteruskan, alhamdulillah, saya dengan kekuatan baru bisa menyelesaikan saum di bulan Syawal. Alhamdulillah. Ternyata berat puasa sendiri di luar bulan Ramadan. Bapak, Ibu, warga Villa Bangun Tapan yang saya hormati, sebagai warga yang telah merdeka, sukses, kita berhak mewujudkan cita-cita bangsa. Apa? Masyarakat yang adil makmur di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu berjuang tidak dibayar, maka ibu-ibu tolong, ibu, bapaknya jangan lupa kalau pas ronda diingatkan, ya, diingatkan. Lagi. Bapak-bapak yang sehat, tolong ronda itu untuk keamanan kita semuanya, ya, ya. Sekarang kan bulan merdeka, ada kesadaran. Itu semua akan aman kalau kita semuanya tumbuh kesadaran. Ibu-ibu di tempat depan rumah dikasih uang tiap malam, gak usah banyak. Cukup berapa, Bu? 200 rupiah pertama. Ya, nanti yang ngurus insya Allah saya kasih tahu. Kalau sementara masih diteruskan yang kemarin, dihabiskan dulu. Lah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pesan, banyak yang malam itu kadangkala jam 1, jam 12 lupa nutup pintunya. Tolong pintu rumah ditutup, ya. Aman sekarang. Tetapi kalau lupa, ya nanti tamu tak diundang datang. Sekarang masuk villa itu cerdas. Ada bergaya pengamen, ada bergaya seperti main kontrak, ada yang bergerak minta uang dengan menentukan, kasih uang kecil nggak mau. Ya, dengan teror harus tegas. Itu semua bisa aman kalau ibu dan bapak semuanya rukun. Rukun ya Bapak Ibu? Rukun ya? Alhamdulillah. Harapan terakhir, ibu bapak sekalian, yang mahal itu adalah kekompakan, kesatuan kita tinggal di sini. Oleh karenanya, apa yang disetujui oleh paguyuban, saya mohon untuk bisa bersama-sama didukung. Dan didukung bapak, didukung ibu, dan didukung anak-anak. Ya, dada. Sisi cerdas, dada pada saya. Putrane sampun sami ngantuk dereng. Jumeneng ikrar saya pandu karena kita tinggal di Jogja. Sebagian saya kenalkan bahasa Jawa, yang lain ikut saja. Pak, itu pemerkosaan batin, tidak mencerdaskan warga Jogja. Monggo Jumeneng, mari kita berdiri. Mari berdiri. Kalau ibu yang berbadan berat, tidak usah dipaksakan. Bapak Ibu yang menurunkan saya, kalau saya nyebut yang muslim, tolong yang mengucapkan yang muslim. Kalau bersama, nanti bersama. Paham ya Bu? Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua sedaya bareng dumateng ngarsanipun Bapak Ibu ingkang kapernah sepuh, kula caos sungkem pangabekti. Dumateng Bapak Ibu ingkang kapernah anem, kula ngaturaken salam taklim. Wonten ing wekdal dalu punika sepisan kula nyuwun pangapunten saking sedaya kalepatan wonten ing babagan gesang srawung sesami wonten ing vila menapa dene pribadi ingkang nalisir saking paugeran agami menapa dene paugeran sesrawungan kaping kalih ngengi hak Adam ingkang sampun kaparingaken dumateng kula ingkang dereng halal kula nyuwun halalipun dene ingkang sampun halal mugi-mugi saged berkahi manfaati dumateng kula sak keluarga saged kangge ibadah kanthi istiqomah husnul khotimah ingkang salajengipun ing bilih bapak-bapak ibu-ibu inggih kagungan kalepatan kados kasebat ing ajeng kula kanthi ikhlasing manah caos pangapunten. Mugi-mugi Gusti Allah paring maghfirah paring pangapunten dumateng kula lan panjenengan sami ingkang muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Da'imaini ila yaumiddin. Makaten ikrar ingkang kita pimpin mugi-mugi Allah maringi berkah gesang wonten ing vila kanthi ayem tentrem tumahrifah loh jinawi. Amin. Sumangga lenggah malih. Silakan duduk kembali. Kesucian yang telah kita ikrarkan mari kita jaga agar tetap hati kita nyaman dan kita tingkatkan persaudaraan kita. Kepada semuanya yang rawuh berpartisipasi sebagai ketua paguyuban mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang belum, oh bisa. Mau. Ya, terima kasih. Baik, untuk acara berikutnya, acara yang ke-7 yaitu amanat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dibacakan oleh Bapak Anas. Kepada Pak Anas dipersilahkan.
Hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir dan mengikuti malam tirakatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014. Malam tirakatan dalam rangka peringatan hari proklamasi yang halnya dengan sebuah renungan spiritual dengan memusatkan kekuatan batin agar dapat menaikkan cita-cita proklamasi yang terpakai dalam Trisakti Jiwa dengan istiqomah, konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada ketiga cita-cita proklamasi ini, kita harus yakinkan bahwa masih akan terus berjalan. Untuk itulah, hendaknya terus bersyukur, bahkan tidak hanya cukup bersyukur, namun haruslah pula dengan perenungan. Inilah saatnya untuk merefleksi keislaman, untuk kemudian berbenah diri, memperbaiki sikap dan tindakan kita ke depan dengan lebih baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, tirakatan bagi orang Jawa adalah sarana untuk mengingat peristiwa-peristiwa khusus dalam konteks 17 Agustus. Tirakatan adalah suatu masyarakat memaknai keindonesiaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tujuan reflektif dalam tirakatan menjadi tidak tercapai kalau hanya digunakan untuk sekedar seremonial semata. Sedang tujuan utama kita bernegara adalah untuk meraih keselamatan dan kesejahteraan hidup. Bisa dicapai dengan tekad yang kuat, batin yang bersih dan bercahaya, serta dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kesatuan yang sesungguhnya, bukan kesatuan semu. Semoga melalui peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-69 kali ini, semua perangkat bangsa ini dapat hidup sejenak, bertikarat, merenungkan apa yang terbaik yang dapat diberikan untuk bangsa ini, dan bukan untuk mencari apa yang bisa diambil dari bangsa ini. Melalui tirakatan ini pula diharapkan terbangun kejernihan akal dan kesepakatan rasa dengan menangkap hikmah pesan proklamasi, sehingga mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan negara, bagaikan pohon yang ditunjang oleh akar yang melebar dan sekaligus mendalam. Makin lebar sebuah pohon, semakin kuatlah ia menghadap terpaan angin. Demikian pula semakin lebar kita berakar dan memaknai proklamasi, semakin luas pula kita mengenai arti merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Sekalian sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 16 Agustus 2014, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono ke-10. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah merilah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyyan wa rasula ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wah. Quran Pak Anas. Bapak, Ibu, adik-adik, penghuni perumahan Villa Banguntapan 1 yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita pada malam hari ini tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana kita hingga pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah SWT ketentraman batin, diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan cuaca yang sejuk tidak hujan, dan juga kita tidak lupa untuk tetap menghaturkan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir di malam peringatan kemerdekaan dan halal bihalal pada malam ini, dan juga kepada pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, saya berdiri di depan sini bukan berarti saya yang paling pintar, tetapi akan karena tugas yang telah diembankan kepada saya juga tidak bisa endo istilahnya. Sebetulnya yang lebih wangun di sini adalah Ustadz Rubai atau Ustadz Mas Dani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya di sini disuruh untuk menguraikan hikmah syawalan atau halal bihalal, yang mana kelihatannya kata halal bihalal ini adalah kata dari bahasa Arab yang artinya boleh. Orang Arab sendiri bingung dengan slang halal bihalal ini, karena boleh dengan boleh ini artinya apa, tetapi ini sudah lazim di Indonesia. Pak Rubai bilang nol, boleh dan boleh. Ini orang Arab bingung ini, tetapi dengan dijelaskan orang Indonesia, karena dipinjam istilahnya, kelihatannya istilahnya bahasa Arab tetapi di-Indonesiakan, diadopsi untuk bahasa Indonesia menjadi bisa bermakna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, halal bihalal itu kalau di dalam bahasa Arab yang biasa disebut dengan silaturahmi. Silaturahmi adalah satu istilah, kalau dalam bahasa Indonesianya disebut idiom, ya, slang. Dua makna yang menjadi satu. Yang pertama adalah sila atau menyambung, rahim adalah tali persaudaraan. Maka yang bisa dimasukkan adalah menyambung tali persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda bahwa amal yang paling cepat balasannya adalah amal soleh dan menyambung silaturahmi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah
dari kutipan Al-Quran, yaitu di pada surat Al-Imran ayat 159, yang mana tidak biasanya diambil. Biasanya kalau di dalam sawalan mengambil surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabima, maka dengan rahmat minallahi dari Allah, lintalahum, kalian bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya faddon ghalidul qalbi, kalian berlaku kasar dan berkeras hati, lang fadu min haulik, maka orang-orang sekelilingmu akan menjauhinya. Fa'fu amhum, maka mohon berilah maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarah kepada mereka, faida azamta, dan apabila kalian telah berlaku sepakat, fatawakkal 'alallah, maka sandarkanlah ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wakilkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, percayakanlah urusan kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyandarkan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin di dalam pergaulan, baik itu sengaja, kita kadang-kadang menyinggung orang lain, kadang-kadang kita berlaku tidak baik kepada orang lain. Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Tetapi dengan halal bihalal ini, yaitu dengan, kalau diistilahkan Pak Rubai, dengan 00, maka seyogianya dalam hal ini, ketika tadi sudah diikrarkan, kita sudah tidak ada lagi rasa gerundel di dalam hati kita, tidak ada lagi unek-unek di dalam hati kita, tidak ada lagi rasa marah di dalam hati kita, baik itu karena dalam hal ini ada halal bihalal, hubungannya satu dengan yang lainnya, maka yang mempunyai kesalahan bisa meminta maaf kepada orang lain, dan yang disalahi itu bisa memberikan maaf. Makanya tadi pada surat Al-Imran ayat 159 itu yang diutamakan adalah memberi maaf, bukan meminta maaf. Memberi maaf ini adalah sesuatu hal yang sulit. Kalau di dalam surat Al-Imran ayat 133, 134 itu kejelasannya adalah menahan amarah. Yang kedua adalah memberikan maaf. Yang ketiga adalah menutup kesalahan. Ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk ditiru. Dan ini adalah gambaran orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ibaratkan, kita kemarin selama 1 bulan berpuasa agar menjadi apa? Menjadi apa, Ibu? Orang yang bertakwa. Nah, sekarang kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, terus realisasinya seperti apa? Itu kita bisa konotasikan ketika seseorang yang ingin pergi ke Jakarta, dari Jogja ingin pergi ke Jakarta. Kita berangkat dari Villa Banguntapan ini menuju ke stasiun misalnya, kita lantas naik kereta api. Dalam perjalanan kereta api kita ingin tuju kemana? Ke
ke Jakarta. Setelah kita ke Jakarta, sampai di stasiun Gambir atau sampai di stasiun Jatinegara, itu apakah kita hanya berdiri saja di sana, berdiri saja di stasiun Gambir lantas pulang karena apa sudah sampai ke Jakarta? Begitu juga dengan kita berpuasa, dari perjalanan dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita menjalankan puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Setelah menjadi orang yang bertakwa, terus bagaimana? Terus berhenti menjadi orang yang bertakwa itu saja? Tentu saja tidak. Setelah kita menjadi orang yang bertakwa adalah kita mengimplementasikan ketakwaan kita supaya bermanfaat kepada orang lain. Kita mengimplementasikan, mengaktualisasikan ketakwaan kita supaya orang lain merasakan bahwa diri kita adalah orang yang bertakwa. Kita kalau ke Jakarta, kalau sudah sampai di Jakarta misalnya, sampai di stasiun Gambir, kita mesti ada tujuan lain, yaitu pergi ke rumah saudara, bekerja, tugas, menjalankan seminar dan sebagainya. Itu adalah implementasi dari kita sampai di Jakarta. Maka kalau orang dahulu sebelum lebaran itu kita sudah menyiapkan 4L. Yang pertama adalah lebar, yang kedua adalah labur, yang ketiga adalah apa? Yang pertama lebar, yang kedua labur, yang ketiga ada apa? Yang ketiga adalah apa? Lebur. Yang keempat adalah luber. Artinya apa? Ketika kita mencapai lebaran, kita dalam hal ini 1 bulan berpuasa, kita dalam idul genap 30 hari kita lebar. Lebar artinya bubar. Bukan itu saja. Makanya kalau orang dahulu sebelum lebaran kita labur dulu. Saya waktu itu masih ingat betul bahwa rumah saya dulu dengan dindingnya bilik ya, gedek. Kenapa saya belum tahu? Setiap kali akan menjelang Idul Fitri, saya disuruh oleh orang tua saya untuk membeli kapur, gamping di pasar, dan membeli apa? Sepet itu loh Pak, sepet. Untuk apa? Ini untuk apa? Untuk labur. Labur artinya memperbarui rumah kita, wajah rumah kita. Nah, sekarang tradisi ini sudah tidak ada, ya. Diganti dengan sebelum lebaran kita ingin berpenampilan baru, cuma jangan sampai hanya berpenampilan baru dalam hal baju saja, tetapi berpenampilan baru sebagai orang yang lain dari sebelumnya, yaitu orang yang bertakwa, orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, orang yang lebih santun, orang yang lebih sabar, orang yang lebih ramah dari sebelumnya. Ini adalah contoh yang makanya kita ingat-ingat waktu dulu. Oh, kenapa mesti bilang A1 Nggak ada. Ya, pandang. Ganti yang ada aja. Ganti ya, ambil. Diganti ada. A10. Siapa yang punya nomor A10 rumahnya? Mendapat doorpress. Nomor rumah A10. Pak Nur. Iya. Selamat. Minta tolong Pak Rub untuk mengambilkan salah satu doorpress lagi. Undiannya. Dikopiak dulu. Biar kopiak.
Oh ya, ada dari Pak Samsul. Sekarang Doorpressnya bolehnya kaos dulu ya. Untuk besok tahun depan mobil. Berapa? Oh ya, yang punya nomor C 8 ditambah 1. C9. Siapa yang punya? C9. Iya. Rano. Selamat C9 dapat doorpress. Iya. Ada lagi doorpress. Saya minta tolong Pak Warto untuk mengambilkan kocokan doorpressnya. Yang kocok dulu Pak. Diambil. Satu aja. Berapa Pak Warto munculnya nomor malam ini? 1, 2. Hurufnya apa? Hurufnya dulu. B1. Oh, B1 hasilnya. Enggak ada. Teriak Bambang itu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. B8. B8. B8 apa ya? Ayo, B8. B8. Rano, bro. Rano. Iksan. Main ke doorpress. Rano, Gandra. Ganti. Ya, ada satu lagi. Masih ada 2 ya. Pak Bardi, mata ambil 1. Bisa 11. Ya, jengkok dari nomor dewi. Lah tenan toh. Hai, santai ya, makasih. Masih satu. Dia keluar nomornya berapa? Ambil. C. 10 nggak ada. Ada ya. 10. Ada. Mana? C10. Oh, aku lah malah ya mau. Kenalan dulu, Pak Wibu. Bagung. Malah ngomong kenalan mau. Matur nuwun, nggih. Habis? Habis. Saya kira doorpress iki. Yo, panitia